Ya, setelah sejumlah mantan pimpinannya terganjal kasus korupsi, kini Badan Gizi Nasional kembali ditinggalkan pucuk pimpinannya. Tak ada angin, tidak ada hujan, Nanik Sdang yang baru beberapa bulan dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional mengundurkan diri, pemirsa. Alasan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri, diketengahkan Nanik kepada Presiden Prabowo Subianto. Nanik juga sempat menyinggung uang atau anggaran di BGN dalam pernyataan pengunduran dirinya. Apakah kursi di BGN terlalu panas? Lalu bagaimana nasib program unggulan pemerintah makan bergizi gratis? Untuk membahasnya kita akan berdialog dengan Agus Sarwono, anggota koalisi MBG Watch. Selamat siang Pak Agus. Halo, selamat siang Mas Noval. Iya, kabar baik Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Agus, ini langsung saja kita lihat. Bagaimana MBG Watch melihat pengunduran diri dari Nanik Sdang, Pak Agus? Ya, makasih Mas Noval. Sebenarnya kalau kami melihatnya pengunduran diri Ibu Nani itu bukan atau jangan diperlakukan sebagai peristiwa administratif semata ya, atau sekadar soal alasan pribadi karena kesehatan begitu. Nah, peristiwa ini juga perlu dibaca bahwa di tengah krisis yang sedang membelit Badan Gizi Nasional yang ada dugaan gitu ya praktik korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis itu seperti pengadaan motor listrik begitu ya, dugaan jual beli jabatan gitu, jual beli titik-titik dapur begitu, sampai dengan kepemilikan dapur itu juga perlu dibaca seperti itu begitu. Ditambah lagi ada tunggakan pembayaran yang kisarannya itu mencapai 1,6 triliun begitu. Nah, ruang-ruang ini yang harusnya dibaca oleh publik begitu. Iya, bahwa kemudian beliau sakit, iya begitu. Tapi lagi-lagi ruang ini tidak boleh dibaca hanya sekedar kepentingan pribadi. Tapi ada problem sesungguhnya yang perlu dibaca oleh kita semua. Kira-kira begitu, Mas. Iya, Pak Agus, dari beberapa ruang yang disebutkan tadi sama Pak Agus, kira-kira yang paling menjadi alasan utama Nanik Sdang mundur sebagai kepala BGN ini apa, Pak Agus? Iya kan sudah cukup lama kami dari Koalisi Masyarakat Sipil begitu ya, MBG Watch sampaikan bahwa program ini sudah gagal sejak dalam perencanaan begitu ya. Dan ada persoalan tata kelola yang sangat mendasar begitu. Warga penerima manfaat tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaannya, sampai dengan semakin sempitnya informasi dalam program makan bergizi gratis begitu. Risiko gagalnya terlalu tinggi. Keracunan di mana-mana dan seterusnya. Termasuk juga soal regulasi yang sangat lemah gitu ya. 10 bulan tanpa regulasi, mereka tidak punya baseline studies-nya, tidak punya mitigasi risikonya, baik dalam konteks mitigasi risiko korupsi sampai dengan di aspek keamanan pangannya begitu. Jadi kami melihat ada ruang korupsi yang sangat sistemik begitu. Karena lagi-lagi soal lemahnya regulasi. Konflik kepentingan sangat tinggi sekali begitu. Dan bahkan beliau pun juga diduga itu juga punya dapur begitu ya. Dan cukup ramai di media sosial begitu. Dan setelah diverifikasi dan ternyata benar gitu ya. Artinya ada yayasan yang memang selama ini ketika beliau sebelum menjabat gitu ya, mengelola yayasan, dan ketika beliau sudah menjabat kemudian yayasan itu terlibat dalam praktik punya SPPG begitu. Artinya apa? Badan Gizi Nasional tidak menempatkan bahwa konflik kepentingan itu menjadi isu yang sangat strategis gitu. Kira-kira begitu, Mas. Iya, Pak Agus, ini sebelumnya kita lihat BGN ini mengklaim telah menemukan ratusan SPPG bermasalah dan mengembalikan dana ke kas negara selama masa kepemimpinan singkat tersebut. Bagaimana MBG Watch menilai efektivitas langkah penertiban yang telah dilakukan sejauh ini? Iya, kita apresiasi proses penertibannya, Bu. Tapi lagi-lagi pertanyaan utamanya jadi begini, apakah audit investigatif itu dilakukan oleh badan pemeriksa, begitu? Entah itu BPKP atau oleh teman-teman dari BPK begitu. Yang menariknya adalah BPK kan kemudian mengeluarkan bahwa Badan Gizi Nasional itu menjadi lembaga yang dianggap sebagai WTP. Padahal ada praktik korupsi di situ begitu. Itu kan menunjukkan bahwa ada kontradiksi praktik yang terjadi dengan hasil dari teman-teman
di BPK. Makanya kami perlu tegaskan bahwa program ini sudahlah. Presiden akui saja bahwa program ini gagal. Stop dulu programnya, perbaiki tata kelolanya, hitung ulang, redesign gitu. Statement kami sangat tegas sebetulnya bahwa magnitude program ini ada di presiden. Presiden harus berani mengatakan bahwa program ini memang gagal. Kami akan hentikan, kemudian kami akan evaluasi ulang. Persempit lagi penerima manfaatnya, dan seterusnya begitu. Bahkan program ini tidak punya nomenklatur anggaran tersendiri kan. Justru malah mengambil sumber dari anggaran pendidikan. Kira-kira demikian, Mas. Ya, Pak Agus, terkait wacana pembentukan Dewan Pengawas nih. Tadi kan sempat dikatakan bahwa Bu Nanik ini sempat bilang bahwa saya tidak akan jadi kepala BGN, tapi saya akan menjadi Dewan Pengawas seperti itu. Nah, menurut Pak Agus sebagai MBG Watch, seperti apa tentang format pengawasan tersebut? Iya, pengawasan yang paling efektif itu justru malah ada pengawasan dari publik. Begitu ya. Ruang pengawasan publik hari ini tuh sangat sempit sekali begitu. Itu persoalan utamanya. Jadi kami membacanya bahwa penempatan Ibu Nani sebagai ketua dewan pengawas setelah beliau mundur pada akhirnya ujungnya hanya sekadar untuk menempatkan dia sebagai posisi jabatan-jabatan strategis dalam konteks program makan bergizi gratis. Apakah nanti akan bermanfaat? Belum tentu. Kenapa? Karena instrumen pengawasannya kita nggak pernah tahu. Nah, padahal kalau Badan Gizi Nasional mau membuka ruang pengawasan, libatkan kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat. Salah satunya adalah teman-teman dari MBG Watch. Kami kan juga punya kanal pengaduan, Mas. Kami menerima kaduan cukup banyak sebetulnya, lebih dari 3.000 pengaduan. Dari mulai kualitas pangannya, begitu ya. Ada yang basi, ada yang rasa tidak enak dan seterusnya begitu. Ada yang mengadu juga ada praktik internal trading di sana. SPPG membeli produk atau bahan baku dari toko kelotong yang dimiliki oleh yayasan yang sama dengan pengelola SPPG. Jadi efek ekonomi di sekitar SPPG itu tidak berlangsung dengan baik begitu. Nah, lagi-lagi dalam konteks pengawasan harusnya pengawasan itu justru malah paling efektif itu datang dari kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat, bukan dari kelompok-kelompok mereka sendiri begitu. Nah, kami sudah sampaikan ini juga sebetulnya kepada teman-teman Komisi 9. Kami secara tegas sampaikan bahwa jangan pernah ada konflik kepentingan dalam program makan bergizi gratis. Risikonya besar. Ada 5 yayasan yang mengelola sangat besar begitu ya. Bagaimana mungkin aparat penegak hukum kemudian dia juga punya dapur? Bagaimana mekanisme pengawasannya? Kurang lebih begitu, Mas. Ya, kalau dari kacamata Bapak sendiri sebagai MBK Watch ini, apakah program ini dihentikan sementara terlebih dahulu melihat dinamika yang ada atau cukup digantikan dengan beberapa orang-orangnya saja supaya sistemnya lebih baik? Mungkin keluhan dari masyarakat sebelumnya kenapa nggak dari orang-orang yang paham tentang gizi seperti itu? Nah, kalau dari MBK Watch sendiri seperti apa, Pak? Posisi kami tegas, hentikan programnya. Argumennya sangat banyak begitu ya. Mulai dari skema pengadaannya begitu, kemudian ada skema soal konflik kepentingan yang sangat besar begitu ya. Jadi mengganti orang selagi tidak mengganti sistem itu tidak akan mempengaruhi apapun. Setidaknya sampai minggu lalu, Mas Noval, kami tidak menemukan baseline studies-nya. Kami tidak menemukan rencana aksi pencegahan korupsi dalam program makan bergizi gratis gitu ya. Kami tidak menemukan skema pengendalian konflik kepentingannya. Gitu. Kami juga tidak menemukan bagaimana melibatkan kelompok-kelompok masyarakat di sekitar sekolah begitu ya. Nah, selagi ruang ini tidak disediakan, mau mengganti orang ribuan kali pun tidak akan mengalami perubahan apapun.
Jadi pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan publik. Begitu kira-kira Mas. Iya Pak, ini pertanyaan terakhir. Ini kalau kita lihat, kita bicara soal kedepannya Pak Agus. Jika memang MBG ini tetap berjalan seperti itu, apa hal yang paling penting dan hal yang paling harus difokuskan dari MBG untuk bisa berbenah Pak Agus? Iya, kami sebenarnya ketika program ini running gitu ya, kami membayangkan ketika itu di 2025, itu harusnya Badan Gizi Nasional fokus di regulasi, fokus di institusi, fokus di skema, begitu ya. Di 2025, 2026 itu piloting, gitu. Piloting di wilayah 3T, gitu ya. Piloting di penerima manfaat yang memang cukup rentan, begitu ya. 2027 silahkan dimasifkan, begitu. Nah, dalam bayangan kami hari ini, kalau mau efektif, hentikan programnya. Evaluasi total, begitu ya, audit total, libatkan ahli pengadaan, libatkan ahli ahli gizi, begitu ya, untuk audit forensik, begitu ya. Selama ini menunya seperti apa, begitu. Kemudian libatkan auditor independen, begitu. Dan membaca ulang skema programnya dalam RPJMN. Target programnya itu cuma 2, Mas. Yang pertama adalah berapa jumlah penerima manfaat, dan keduanya adalah berapa banyak dapur berdiri. Dalam kacamata program nggak bisa seperti itu. Harus ada indikator yang jelas. Anak yang sebelum diintervensi itu bagaimana dengan kualitas gizinya? Setelah diintervensi dalam setahun itu bagaimana dengan kualitas gizinya? Nah, ruang-ruang ini yang tidak diisi oleh Badan Gizi Nasional, maka ke depannya harus diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki, silakan Badan Gizi Nasional fokus untuk memperbaiki terlebih dahulu. Bukan memperbaiki sambil programnya dilaksanakan. Akan sia-sia kalau menurut kami. Akhirnya apa? Anggaran yang terbuang sia-sia. Teman-teman guru yang kemudian dikorbankan karena dia punya waktu proses pendistribusian di jam pelajaran, akhirnya dikorbankan siapa? Pertama guru, keduanya siswa. Demikian kira-kira. Iya, intinya MBG menurut Pak Agus memang harus dihentikan sementara untuk riset semuanya dan evaluasi mendalam seperti itu Pak ya? Iya, betul. Iya, baik, terima kasih Pak Agus Sarwono sebagai anggota koalisi MBG Watch. Terima kasih atas waktunya sudah berdialog dengan kami di Indosian. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Mas. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Penyidik Polda Jawa Barat mengirimkan berkas perkara dengan tersangka Taufik Hidayat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Selasa siang. Berkas kasus penyekapan dan penganiayaan tersebut dikirimkan sebanyak 3 jilid. Tersangka penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, Taufik Hidayat, dalam berkas perkara disangka melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Kasih Penkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahya Wijaya, menyatakan dari berkas tersebut jaksa peneliti akan melakukan penelitian selama 7 hari. Namun dalam waktu 3 hari, jaksa peneliti harus bersikap apakah perkara ini dinyatakan lengkap atau belum lengkap. Soal kemungkinan penambahan pasal yang diberikan tersangka, akan diteliti apakah ada kemungkinan atau fakta lain yang terungkap. Tersangka tersebut dalam berkas perkara disangka melanggar pasal yang terdapat di KUHP, pasal 466, pasal 468, 469 dan 451 serta 446 dengan ancaman maksimal 12 tahun. Selain sangkaan pasal tersebut, ada juga disangka pasal terkait tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana 15 tahun. Diketahui Taufik Hidayat merupakan tersangka tunggal yang melakukan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan di Bandung berinisial YTR. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.
Korban penyekapan dan penganiayaan oleh Taufik Hidayat, YTR, kini kondisinya semakin membaik. Dari keterangan keluarga, korban sudah bisa duduk sendiri tanpa bantuan usai menjalani terapi. Korban penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat YTR masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Meski begitu, keluarga korban menyampaikan bahwa kondisi korban sudah jauh lebih baik. Kakak korban Afif mengatakan saat ini korban sudah bisa duduk sendiri tanpa bantuan usai menjalani terapi. Kondisi mental juga dikabarkan semakin membaik dan sudah mulai kembali ceria. Selain itu, tindakan medis selanjutnya akan dilakukan pada pekan depan. Sekarang alhamdulillah posisinya udah makin membaik ya. Badan juga udah enak gitu kan. Duduk pun udah bisa sendiri sekarang, nggak dibantu lagi kayak kemarin. Kemarin masih terapi penopang. Sekarang bisa duduk sendiri kayak gitu. Ada rencana operasi itu kapan? Rencana operasi itu mungkin kemarin itu kan baru suntik bagian muka ya. Karena kan mukanya keras jadi biar lunak. Nah nanti mungkin minggu depan bisa secepatnya operasi. Korban YTR yang masih terbaring di ruang perawatan juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pengacara Hotman Paris yang telah membantunya dalam kasus ini. Pak Hotman, terima kasih ya Bang. Doain ya saya cepat sembuh, ya saya bisa ketemu sama Bang Hotman. Semoga rezekinya bertambah. Hingga saat ini, total donasi yang terkumpul melalui tim Hotman 911 sudah mencapai 2,5 miliar rupiah. 700 juta rupiah diantaranya sudah diserahkan ke pihak keluarga secara bertahap. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana, Vinkran, iNews melaporkan.